Teknik notasi ilmiah adalah teknik penggunaan dan implementasi acuan teoretik yang dijadikan sumber rujukan. Yang pertama adalah teknik pengutipan. Kutipan adalah teknik meminjam pendapat seseorang yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Ada dua macam kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung dibagi menjadi dua, kutipan pendek dan kutipan panjang. Ciri-ciri kutipan pendek adalah tidak lebih dari 4 baris, diapit oleh tanda petik, menyatu dengan teks, spasi sama dengan teks. Seperti contoh yang ada di samping saya. Yang apabila dikutip kembali akan menjadi seperti ini. Ciri-ciri kutipan panjang. Yang pertama, biasanya lebih dari 4 baris. Yang kedua, spasinya rapat. Yang ketiga, paragrafnya terpisah atau tersendiri. Yang keempat, tidak diapit dengan tanda petik. Seperti ini contohnya. Selanjutnya kita bahas kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung atau penyadur adalah pinjaman atau penggunaan gagasan utama tulisan dan ditulis kembali menggunakan bahasa pengutip sendiri. Ada dua macam, yang pertama meringkas, yang kedua ikhtisar. Meringkas adalah penyajian karangan panjang dalam bentuk singkat. Langkah-langkahnya, yang pertama kita baca dulu teks asli, yang kedua kita tentukan gagasan utamanya, yang ketiga kita bentuk kerangka gagasan utama, dan yang keempat kita baru mulai meringkas. Yang kedua tadi ikhtisar. Ikhtisar atau biasa disebut dengan kesimpulan adalah kesimpulan akhir yang mengandung informasi dari teks asli sebelumnya. Langkah-langkah membuat ikhtisar, yang pertama kita baca dulu teks asli berulang kali. Yang kedua, kita tentukan gagasan utama dan membentuk kerangkanya. Dan yang ketiga, kita baru mulai ikhtisar. Catatan kaki atau footnote itu adalah tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang bisa kita kutip dengan menggunakan angka diketik naik setengah spasi. Lalu contohnya adalah 3, yaitu delarabe, ilmu sebagai pengetahuan yang dapat diandalkan. Yang kedua ada Richard, ilmu sebagai sebuah metode. Yang ketiga ada Conan, ilmu sebagai serangkaian konsep sebagai dari hasil pengamatan dan percobaan. Dan ada catatan body note atau catatan tubuh, dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan secara langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Ada 4 catatan body note. Yang pertama yaitu menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Yang kedua yaitu penulis, nama akhir, pengarang. Yang ketiga membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluannya. Yang keempat mencantumkan tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. Sekarang saya akan memaparkan tentang catatan akhir atau endnote. Apa sih catatan akhir atau endnote itu? Catatan akhir atau endnote yaitu catatan referensi yang ditulis pada bagian akhir suatu karya tulis. Penempatannya sebelum daftar pustaka. Pada dasarnya, penulisan endnote sama seperti footnote. Begitu pula dengan ketentuan-ketentuan yang ada di footnote berlaku juga di endnote, termasuk penulisan daftar pustaka. Bisa dilihat dari perbedaannya, endnote hanya ditulis pada bagian akhir suatu karya tulis. Nah, seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya jika ada 2 buku dan penulisnya itu sama, lalu diterbitkannya pada tahun yang sama, maka diberi kode huruf seperti A, B, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti Majid 1995A
Lalu tahun yang keduanya juga sama, ditulis Majid 1995B, seperti itu. Oke, halo guys, hari ini saya menjelaskan tentang daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah sebuah daftar yang mencantumkan spesifikasi sebuah buku yang terdiri dari judul buku, nama pengarang bukunya, terus ada juga penerbit buku, dan informasi-informasi lain yang terkait. Oke, sekarang aku menjelaskan tentang penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari buku. Oke, yang pertama itu paling penting itu adalah nama. Oke, di nama itu kita harus menuliskan nama awalan menggunakan huruf besar terlebih dahulu. Setelah nama belakang diberi tanda koma. Oke, dimulai dari nama belakangnya terlebih dahulu, lalu diberi tanda koma, lalu dituliskan nama depannya. Jadi dibalik itu jadi nama belakangnya dulu terlebih dahulu. Lalu kedua itu yang paling penting adalah tahun pembuatan atau penerbitan bukunya. Lalu disusul dengan ketiga judul bukunya. Ingat, ditulis dengan menggunakan huruf miring. Setelah judul digunakan diberi tanda titik. Oke, sekarang kita masuk dalam contoh daftar pustakanya. Di sini kalian bisa lihat contoh daftar pustakanya. Dilalui dengan nama belakangnya dulu, yaitu Peranginangin. Lalu disusul dengan nama depannya, yaitu Kasiman. Lalu disusul dengan tahunnya 2006. Aplikasi webnya dengan PHP dan MySQL. Lalu diberi tanda titik, lalu diberi tanda nama tempatnya Yogyakarta, dan penerbit Andi Offset. Seperti itu contohnya, teman-teman.